Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Hidayat di channel YouTube saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh materi mengenai software Microsoft Office Word. Oke, untuk poin pertama yaitu adalah mengenai pengenalan tampilan Microsoft Office Word. Kemudian yang kedua adalah cara setup margin atau lembar kerja dokumen. Kemudian yang ketiga adalah cara menyimpan dokumen yang baik dan benar. Oke, sebelum mulai mempraktikkan mengenai 3 poin ini, untuk awalnya kita pahami dulu manfaat dari Microsoft Office Word. Jadi mengenai Microsoft Office Word itu adalah merupakan program yang digunakan untuk mengolah kata. Jadi program ini bisa kita buat misalnya seperti karya tulis, skripsi, novel, dan sebagainya. Nah, di samping itu kita juga bisa bekerja dengan tabel. Nah, menulis teks dengan kreasi, menampilkan gambar maupun yang lainnya. Nah, itulah dia mengenai penjelasan Microsoft Office Word. Oke, langsung saja silakan teman-teman buka softwarenya yang sudah diinstal yang saya berikan pada video sebelumnya, yaitu mengenai cara instalasi Microsoft Office Word. Oke, silakan teman-teman buka. Oke, di all program, atau kalau sudah ada tampilan langsung saja klik di sini. Oke teman-teman, nah inilah dia tampilan dari Microsoft Office Word. Jadi sebelum kita memulai dokumen baru, kita pahami dulu mengenai menu-menu bar yang ada di software ini. Jadi ini adalah menu bar, diantaranya home, insert, page layout, preference, mailing, preview, view, dan developer. Jadi masing-masing menu ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, di bagian menu bar ini ada bagian ribbon. Nah, dia ada macam-macam ribbon tergantung kebutuhan kita dalam mengolah dokumen. Oke, biasanya dalam membuat sebuah dokumen baru, langkah awal itu adalah kita setting margin dulu. Nah, ini masuk ke materi kita, yaitu yang kedua, cara setup margin pada lembar kerja dokumen. Oke, langsung saja bagaimana cara setting margin. Oke, itu ada di menu page layout. Oke, ada di menu bar page layout. Nah, ini ada dalam ribbon page setup. Nah, kita klik drop down yang ke bawah ini, klik margin. Nah, ini adalah tampilan default yang sudah ada dalam pengaturan softwarenya. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin menyeting di luar default ini, maka pilih custom margin. Nah, oke, perhatikan. Jadi di sini untuk settingan marginnya adalah satuannya inci. Nah, biasanya dalam sebuah dokumen itu settingan margin umumnya adalah satuannya cm. Nah, bagaimana nih kita mengganti satuan inci ini ke dalam cm? Nah, seandainya kita ingin mengganti, itu kita tidak bisa langsung menggantinya di sini, teman-teman. Dan ini adalah salah satu cara salah. Jadi yang dianggap benar, kita beralih ke Office button. Nah, ini menu Office button. Kemudian pilih Word option. Nah, kemudian pilih di menu Advance. Nah, kita scroll ke bawah. Itu memilih display. Nah, di sini ada satuan inci, yaitu di show measurement in units of inci. Nah, kita ubah
satuan inchinya menjadi sentimeter. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, baru kita masuk ke settingan margin. Nah, kita pilih custom margin. Nah, dia secara default akan berubah satuannya sentimeter secara keseluruhan. Nah, itu adalah cara yang benar. Baik, misalkan kita ingin membentuk suatu makalah, itu ukurannya adalah untuk bagian atas itu biasanya adalah 4 cm, kemudian untuk kiri itu 4 cm, kemudian untuk bawah itu adalah 3 cm, dan untuk kanan juga 3 cm. Nah, ini adalah orientasi, jadi kita memilih apakah itu bentuknya portrait berdiri atau landscape atau secara horizontal, tergantung kebutuhan kita dalam membentuk dokumen. Oke, kemudian beralih ke paper. Nah, paper di sini kita memilih saat print out kita menggunakan apa, misalnya kertasnya ukuran legal atau mungkin umumnya itu A4. Nah, kita tinggal pilih sesuai kebutuhan. Oke, kalau sudah langsung klik OK. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dalam membentuk dokumen diawali dengan setup margin. Oke, nah kemudian misalnya kita ingin membuat dokumen, contohnya ya, misalnya saya mengetikkan suatu artikel misalnya nah seperti ini. Nah, diusahakan dalam membuat sebuah dokumen itu perataan teksnya harus rapi. Nah, ini belum rapi teman-teman, jadi kita blok atau drag dokumennya sampai karakter terakhir yaitu di titik, kemudian beralih ke menu bar home. Nah, kita ke pengaturan paragraf. Nah, ini ada justify atau cara cepatnya itu Ctrl plus J di keyboard. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tampilan kanan kirinya ini batasan marginnya adalah rapi. Nah, oke. Ini hanya contoh aja membuat dokumen baru. Kemudian misalnya kita ingin menyimpan dokumen yang kita buat ini. Nah, kita bisa klik save atau Ctrl S. Nah, dia akan muncul kotak dialog menentukan lokasi di mana kita menyimpan. Oke, dalam sebuah komputer itu biasanya ada local disk C, D, dan seterusnya. Dan untuk sistem itu biasanya digunakan adalah C. Nah, dalam menyimpan dokumen jangan biasakan di C, karena C ini adalah untuk sistem. Karena sistem ini digunakan untuk menyimpan semua program-program file instalasi, baik itu OS ataupun software-software yang lain. Oleh karena itu berikan space, kapasitas ruang yang besar untuk data C. Oleh karena itu jangan menyimpan dokumen di C, biasakan di D atau di E dan seterusnya. Nah, begitu juga di desktop. Desktop ini adalah larinya ke data C karena dia termasuk ke sistem. Jadi kita misalnya memilih di D. Nah, kemudian jika dokumen itu dianggap penting, maka biasakan buat folder, misalnya folder baru. Kemudian kita bentuk misalnya di sini dengan nama latihan 1 misalnya. Nah, kita enter. Nah, oke, misalnya nama dokumennya saya buat dokumen 1 misalnya. Oke, nah di sini nama filenya dokumen 1. Kemudian save as tab-nya kalau dia default itu ke pengaturan Word dokumen. Nah, seandainya versi dari Microsoft Office itu berbeda-beda teman-teman. Jadi seandainya kita ingin open di versi yang lebih update, itu nggak apa-apa kita menyimpan Word dokumen. Misalnya kita ingin menyimpan
atau mengopennya itu di aplikasi software Microsoft Office-nya yang tidak update, maka disarankan menyimpannya memilih Word 97 sampai 2003 dokumen, seperti itu teman-teman. Oke, kita anggap di default aja, kita pilih Save as Type Word dokumen. Oke, kalau sudah, klik simpan langsung. Nah, seandainya kita menganggap dokumen ini penting teman-teman, maka kita bisa memberi password pada dokumen ini, yaitu di pengaturan tools. Nah, ini adalah materi tambahan untuk teman-teman. Nah, kita pilih general option, kemudian passwordnya kita tentukan misalnya 123. Oke, kemudian modify tidak perlu. Kalau kita pilih atau menginput modify lagi, nanti dia dua kali minta untuk buka passwordnya. Kita sekali aja, password to open 123 cukup. Oke, kalau sudah oke. Nah, untuk re-enternya kita input lagi 123. Oke, kalau sudah oke, nah kita simpan, save. Nah, dokumen ini tersimpan di local disk D. Oke, kita cek. Tadi saya simpan di data D, kemudian ada di latihan 1, di folder latihan 1. Oke teman-teman, sekarang kita coba open dokumen yang tadi kita password, apakah dia berhasil meminta password. Nah teman-teman, jadi ini untuk memberi keamanan pada dokumen kita. Jadi kalau seandainya dokumen kita ini dianggap penting, misalnya dokumen skripsi kah, atau dokumen tentang bisnis dan sebagainya. Nah, tadi kita memasukkan passwordnya adalah 123. Oke. Nah, kita sukses. Jika salah password, maka tidak akan tampil seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Jadi, ini mengenai dasar cara menyimpan, kemudian memproteksi password, kemudian setting margin. Nah, untuk langkah terakhir adalah misalnya kita ingin mencetak dokumen ini, maka saya sarankan jika tidak perlu pengeditan lagi, itu dokumennya kita buat secara PDF. Jadi bagaimana nih cara membuat PDF? Nah, sebelumnya teman-teman harus menginstal aplikasi Foxit, Reader atau sebagainya. Nah, nanti di link deskripsi YouTube akan saya berikan untuk software Foxit Readernya. Oke, saya beri contoh, misalnya dokumen ini ingin dicetak di tempat lain. Oke, jadi kita klik Office button, kemudian Save As. Maksud saya kita print, kita cek dulu print preview, kemudian kita klik print, kemudian beralih ke pengaturan name. Nah, kita pilih Foxit Reader. Nah, propertinya disesuaikan, misalnya ukuran kertasnya 4. Oke, itu tergantung kebutuhan teman-teman, misalnya A4 atau legal dan sebagainya. Oke, saya beri contoh A4, kemudian posisinya, orientasinya adalah portrait misalnya. Oke, kalau sudah oke. Nah, kita klik oke, maka dia akan meminta lokasi penyimpanan kembali. Nah, misalnya saya langsung di local disk D di sini ya teman-teman, saya simpan. Misalnya saya namakan dokumennya adalah doc 1 misalnya. Oke, saya pilih save. Nah, dia akan langsung tampil. Nah, ini jadi ketika dicetak tidak akan berubah. Oke, karena sudah dibentuk PDF seperti itu teman-teman. Kalau seandainya belum dibentuk PDF, ada besar kemungkinan misalnya kita ingin mencetak dalam bentuk Word, itu pasti ada yang berubah, baik dari segi perataan teks dan sebagainya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, itu dia mengenai tutorial cara pengenalan tampilan Microsoft Office Word yang pertama ya teman-teman. Kemudian cara setup margin,
atau lembar kerja dokumen, kemudian cara menyimpan dokumen yang baik dan benar, kemudian ada poin tambahan lagi yang tadi saya berikan, yaitu cara memproteksi dokumen serta mencetak dokumen dalam bentuk PDF. Saya rasa itu saja dulu teman-teman mengenai materi hari ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.